Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Anjani, NPM 2215310047 dari kelas Manajemen Reguler 1E. Yang saya hormati Bapak Khalilul Kholik selaku dosen mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas individu yang Bapak berikan yang berjudul Penerapan Konsep Manajemen Konflik dalam Hubungan Industrial, Studi Kasus Kantor Camat Medan Marelan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan tugas terdiri dari A. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen konflik terhadap kinerja pegawai kantor camat Medan Marelan. B. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai kantor camat Medan Marelan. C. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen konflik dan kompetensi terhadap kinerja pegawai kantor camat Medan Marelan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya berdasarkan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. A. Bagaimana pengaruh manajemen konflik terhadap kinerja pegawai kantor camat Medan Marelan? B. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai kantor camat Medan Marelan? C. Bagaimana pengaruh manajemen konflik dan kompetensi terhadap kinerja pegawai camat Medan Marelan? Baik, beberapa kerangka konseptual ada 3 bagian, yaitu manajemen konflik, kompetensi, lalu kinerja pegawai. Metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian, yaitu di Kota Medan Marelan, Sumatera Utara. Yang kedua, waktu penelitian, yaitu Desember 2023. Yang ketiga, metode penelitian, yaitu regresi linear berganda. Yang keempat, pengambilan data, yaitu observasi dan wawancara. Hasil dan pembahasan. Setelah data dilakukan uji asumsi klasik, yaitu dilakukan uji normalitas data dan uji multikolinearitas, maka data yang digunakan sangat layak diuji ke uji regresi linear sederhana. Berikut penjelasannya. 1. Uji regresi sederhana. Di bawah ini ada tabel serta penjelasannya. Berdasarkan tabel di atas, hasil regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B X tambah E. Y sama dengan 0,178 ditambah 0,676 X tambah E. Dari persamaan linear di atas, regresi linear berganda di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai positif nilai konstanta. A sebesar 0,178 bertanda positif berarti kinerja karyawan variabel terikat berada di antara variabel bebas seperti manajemen konflik X. Hal ini menunjukkan nilai kinerja karyawan sebesar 0,178 jika seluruh variabel independen yang ditampilkan bernilai 0% atau tidak berubah. Yang kedua, nilai positif nilai koefisien regresi linear berganda variabel manajemen konflik X sebesar minus 0,087. Hal ini menunjukkan bahwa jika manajemen konflik meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar minus 0,876 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanpa positif berarti terdapat pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, uji R2 atau koefisien determinasi. Berikut tabel serta penjelasannya. Berdasarkan tabel 1, nilai koefisien determinasi R atau square pada variabel endogen manajemen konflik adalah sebesar 0,055. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen atau bebas secara simultan memiliki pengaruh, yaitu sebesar 55% terhadap kinerja karyawan, atau variabel dependen dan terikat. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 45%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian. Yang ketiga ada uji T atau uji hipnotesis parsial.
Berikut tabel dan penjelasannya. Keputusan diambil dengan memperhatikan nilai signifikasi pada tabel koefisien. Biasanya pengujian substansif hasil regresi dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5%, yaitu ada A sama dengan 0,05, T kriteria uji restriktif atau Ghazali 2016 sama dengan variabel X manajemen konflik dengan asumsi TH 4,133 atau TT 1000,675. Artinya variabel manajemen konflik dan kompetensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.